Halo Sobat Popcorn Pekanbaru, podcast PNM Corner. Kita kembali lagi sama Frida yang akan nemenin teman-teman semua di acara podcast PNM kali ini, yaitu di episode keempat dengan tema Loyalitas Tanpa Batas. Hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024. Ya, karena kita ngebahas tentang tema loyalitas tanpa batas nih, tentunya kita kedatangan bintang tamu spesial. Kali ini podcast PNM Pekanbaru kedatangan bintang tamu spesial, dan itu nggak cuma satu, tapi berdua. Langsung aja kita perkenalkan, itu ada Ibu Wista Patricia dan Pak Arfan. Halo. Ya. Halo Ibu. Halo Frida, halo Rendra. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Frida. Sebelumnya saya mewakili dari tim kreatif berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu karena sudah menyempatkan hadir di acara podcast PNM Pekanbaru ini, Bu. Pak, jadi kesibukannya apa Pak kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Ya, kalau kesibukan yang namanya kita karyawan PNM ya pasti kerja lah. Pasti ngabdi buat PNM. Mantap ya. Ibu juga sama ya? SDA, sama dengan atas. Sama ya. Oke, nah karena kita membahas tentang tema loyalitas nih, jadi kita memang sengaja mengundang yang legend-legendnya Pekanbaru ini. Dari Bapak dan Ibu itu kan kalau istilahnya orang Pekanbaru pasti kenal lah sama sosok Bapak dan Ibu, udah gak asing lagi pastinya kan. Nah, boleh mungkin diceritain awal mula bergabung dengan PNM seperti apa kisahnya Bapak? Bapak dulu nih. Ya, makasih Mbak Frida. Kalau ngomong-ngomong cerita gabung dengan PNM sudah 20 tahun yang lalu lah ya. Kalau tepatnya itu tanggal 4 Mei tahun 2004. Nah, kebetulan tuh waktu itu yang jadi SDM-nya Bu Ita. Jadi yang ngerekrut Iya, kita ya. saya ngerekrut Bu Ita. Ya belum lama lah, lebih lama Bu Ita lah dibanding saya. Senior nih, Pak. Ya lebih senior. Ya 20 tahun lebih 4 bulan lah. Iya, oke. 20 tahun lebih 4 bulan. Di situ posisinya langsung? Nah, waktu gabung dulu saya jadi account officer AO. Nah, cuman waktu itu kan AO-nya nggak kayak zaman sekarang. Kalau dulu itu kan namanya AO LKMS, Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah. Nah, nasabah kita pun dulu lembaga-lembaga keuangan, jadi nggak langsung Nggak mikro ya, Pak? direct ke nasabah seperti sekarang. Oke. Lebih ke lembaga keuangan ya. Ya, Lalu melalang buana sampai akhirnya Bapak saat ini berada di PNM Cabang Pekanbaru sebagai wakil pemimpin cabang ya Pak ya. Sebelumnya juga pernah dijadikan wakil pemimpin cabang juga di Pekanbaru kan Pak sebelum Ya. ini ya. sudah jadi wakil pemimpin cabang Pekanbaru yang kedua. Kedua kali. Iya, luar biasa ya pengalaman Bapak selama bergabung di PNM. Bagaimana dengan Ibu sendiri Bu? Boleh di-share? Oke, makasih ya Frid. Kalau saya bisa dibilang itu membangun lah, bukan membangun sih, apa sih? Mengawali cabang Pekanbaru ini. Jadi di awal itu seperti kata Pak Arfan tadi, lebih duluan sekitar 3-4 tahun ya Pak Arfan ya. Ya, Nanti tanggal 21 November 2024 ini genap saya mengabdi kepada PNM selama 23 tahun. 3 tahun. Ya, waktu itu kita hanya berenam, dan seperti kata Pak Arfan, saya yang merekrut Pak Arfan karena waktu itu posisi saya double. Ya, karena cuma berenam sementara tugas-tugas banyak. Jadi saya saya sebagai keuangan juga, sebagai SDM juga. Multitasking ya, Bu, ya? Multitasking dan harus bisa. Sementara sebenarnya bidang ASN itu hal yang sama sekali saya tidak pahami. Tapi ya betul, tapi tuntutan pekerjaan membuat saya harus belajar dan ya mencari literasi sendirilah pada saat itu. Dan akhirnya ternyata bisa ya kan Bu? Bisa untuk batas-batas tertentu karena ada batasannya juga ya Frid ya, SDM Bisa, itu ya. Harus bisa. Tidur tahan sampai Betul. sekarang. Itu luar biasanya PNM. Apa yang tidak bisa harus bisa jadinya. Gitu. Banget Bu. Sejujurnya nih Frida cuma sampaikan di sini juga di podcast ini. Sebenarnya Frida juga mengidolakan sosok Ibu nih, karena Ibu juga selain
kan ada perempuan yang dikasih pilihan apakah dia hanya berumah tangga atau berkarir, tapi ibu bisa menjalani kedua pilihan itu dengan baik. Keren. Bapak juga keren, Pak. Baik, menurut Bapak atau Ibu sendiri, apa itu definisi loyalitas gitu loh? Bapak dulu deh, kalau boleh. Nah, saya dulu. Iya. Ya, kalau bicara loyalitas sih sebenarnya lebih ke dedikasi ya. Dedikasinya kita sebagai seorang karyawan, kemudian mungkin karena dedikasi ya akan berujung ke pengabdian. Kemudian juga pengabdian, kebanyakan dari kita itu banyak yang pintar kerja, tapi loyalnya kurang. Kita aja ya. Pintar, loyal kurang. Nah, loyal itu akan ditunjukkan ketika kita menghadapi posisi-posisi genting di perusahaan. Seperti misalnya kayak PNM itu kan sudah berulang kali melakukan transformasi. Banyak mungkin orang-orang yang zaman kami dulu itu ketika PNM bertransformasi yang pertama tahun 2008 itu banyak yang berguguran. Nah, berguguran itu karena mungkin nggak siap dengan kondisi perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik itu perubahan bisnis segala macam. Silakan kena seleksi alam ya, Pak ya. Ya, terkena seleksi alam. Nah, bagi kita, kebetulan saya juga mengikuti transformasi di PNM itu mungkin sudah yang tiga kali. Ya, alhamdulillah masih bekerja sampai sekarang. Nah, itu berarti kan karena dedikasi kita, kemudian loyalitas kita terhadap, terutama mungkin terhadap profesi kita ya. Kalau saya sih berprinsipnya loyalitas itu lebih ke profesi yang kita geluti. Karena profesinya kita, loyalnya kita, itu akan berdampak terhadap loyal kita terhadap perusahaan. Karena loyal kita terhadap perusahaan, itu akan berujung nanti ke pengabdian kita yang berkelanjutan, terus-menerus. Ya kalau bisa sih saya berharap ya pensiunnya ya di PNM. Amin. Mungkin itu aja Bu Frida kalau dari saya ya. Keren ya Pak jawabannya. Berarti awalnya itu kita harus loyal terhadap apa jabatan kita ya Pak. Apa yang kita emban gitu. Yeah. Akhirnya itu menghasilkan dedikasi terhadap perusahaan, profesionalitas. Profesional dalam artian di posisi apapun kita ditempatkan, nah, ya kita harus loyal. Kita harus tunjukkan kinerja yang lebih dan nggak usah hitung-hitungan. Karena apa yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke kita. Iya, benar. Bijak banget ya sama Pongkos. Ya, menurut Ibu sendiri Bu? Udah diborong kayaknya ya sama Parvan. Setuju banget. Cuma sedikit menambahkan aja. Ya, loyalitas itu bisa dibilang juga komitmen atau bahasa anak-anak sekarang itu engagement ya. Engagement atau keterikatan. Terutama keterikatan emosional. Jadi loyalitas itu juga bisa dikatakan sebagai apa ya, identitas mungkin ya, kebanggaan atau identitas dari kita, kebanggaan loyalitas. Betul, kita bangga sebagai bagian dari perusahaan ini. Itu yang membuat kita loyal. Ada keterikatan emosional. Betul seperti itu Fred. Itu aja sih tambahan di sini. Luar biasa, keren banget. Berarti Bapak dan Ibu juga sudah memutuskan untuk loyalitas di PT Permodalan Nasional Madani. Nah, menurut pandangan Bapak dan Ibu sendiri, PT PNM itu seperti apa sih di mata Bapak atau Ibu gitu loh? Nah, siapa dulu nih? Bapak. Nah, ini kalau bicara PNM ini panjang ini ceritanya. Pertama ya, saya sejak tamat kuliah itu hanya kerja di 2 perusahaan. Tamat kuliah pertama kerja itu di Bank Bukopin. Di Bank Bukopin itu saya 8 tahun. Nah, kenapa saya waktu itu pindah atau hijrah ke PNM? Karena pada saat itu saya memang sangat kepingin kerja di BUMN. Nah, tahun 2004 tuh ada kesempatan, ya saya join, alhamdulillah bisa join dengan PNM. Nah, terkait misalnya tadi PNM itu di mata saya ya sudah kayak kalau rumah itu pasti rumah kita yang pertama ya. Nah, PNM itu udah kayak rumah kedua. Nah, kenapa saya bilang rumah kedua? Bahkan mungkin kalau bicara waktu, lebih banyak waktu kita di kantor atau di PNM itu daripada di rumah. Satu hari itu 24 jam. Kita ngantor jam 8, jam kerja sampai jam 5.
Tapi faktanya kita kan kadang di kantor itu sampai malam. Iya. Jadi kalau bicara rumah, kalau kita punya rumah dengan keluarga itu rumah yang pertama, PNM itu rumah yang kedua. Tapi kalau bicara waktu kita lebih banyak di PNM itu daripada di rumah. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kadang ya kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus mencintai tempat kita berkarir. Karena itu adalah rumah kita setelah rumah pertama kita di rumah dengan keluarga kita. Karena kalau nggak ada rasa cinta nggak akan nyaman berarti di situ kan Pak. Tidak nyaman, kemudian juga nggak bisa menikmati suasana dalam bekerja, tidak bisa menikmati suasana kehidupan sehari-hari. Karena kalau nggak kita nikmati, kalau ini kita juga akhirnya stres juga kan, jadi Ujung-ujungnya nggak loyal. nggak loyal. Ya kembalinya ke loyalitas tadi. Loyalitas Lagi, ya bener Pak. Berarti kalau Bapak nganggap ini rumah, kita keluarga dong. Kita semua keluarga dong. Iya. Beda kakak aja ya. Kita kakak aja ya Ibu. Kita keluarga tapi tidak dilahirkan di rahim yang sama. Ya menurut Ibu sendiri gimana Bu PT PNM ini di mata Ibu? Ya sama dengan Pak Arfan. Ya memang rumah. Lebih banyak juga waktu kita di sini, dan selain itu PNM ini merupakan tempat, kalau saya pribadi merupakan tempat di mana saya bisa mengaktualisasikan diri, menunjukkan siapa saya. Ya gitu. Jadi selama pengabdian saya berapa puluh tahun ini, ya saya bisa menunjukkan saya siapa, menunjukkan kemampuan saya, dan itu luar biasanya itu diapresiasi oleh perusahaan. Itu yang Jadi berbeda. keberadaan kita tuh diapresiasi Betul. dan kita merasa ada ya. Bu, Betul, ya. betul itu. Eksistensinya. Eksistensi kita dianggap lah gitu. Istilahnya PT PNM itu positif lah di mata Bapak dan Sangat. Ibu ya kan. Nah, untuk memutuskan berdedikasi dan bertumbuh di PT PNM, apa yang menjadi pertimbangan? Saya ya Pak, Ibu lah ya. Pertimbangan ibu Bu. untuk berdedikasi ya sama juga dengan poin-poin sebelumnya, bahwa ketika saya bergabung, saya betul-betul tidak tahu apa ini PNM. Seiring berjalannya waktu, saya melihat banyak hal mengenai PNM ini, dan yang saya tangkap adalah ini semuanya positif, hal-hal yang positif. Dan saya sebagai karyawan di sini pun seperti tadi saya sampaikan, menemukan peluang untuk pengembangan diri gitu. Dan terbukti sampai saat ini pun saya masih bertahan di sini. Tapi kembali lagi mungkin akan ada pertanyaan, Ibu berapa puluh tahun, 20 tahunan, tapi kenapa masih di sini-sini aja istilahnya kan ya. Kalau Pak Arfan kan udah melalang buana kemana-mana, tapi saya tetap berada di sini. Itu boleh saya jelaskan di sini, itu adalah pilihan saya gitu. Kalau untuk seharusnya sama seperti Pak Arfan, peluang itu tetap ada. Peluang dari PNM itu selalu ada untuk seluruh karyawan. Tinggal kitanya mau bagaimana, apakah kita mau stuck di sini atau kita mau terbang. Ketika saya memilih untuk di sini dengan beberapa pertimbangan, lebih ke keluarga sebenarnya, ketika saya memutuskan untuk bertahan di sini, ya saya juga harus menerima konsekuensinya. Paham kan ya? Konsekuensinya apa ya? Kita bisa lihat. Ada Gitu. apa yang harus Kita korbankan, itu, ya. betul. Gitu. Dan saya harus komit dengan itu. Saya tidak bisa menuntut perusahaan untuk hal-hal yang saya putuskan. Iya. Gitu. Dan saya appreciate perusahaan tetap menghargai keputusan saya. Gitu. Bapak mana Pak? Ya. Jangan datang ya Pak ya. Kalau dedikasi ya, saya kebetulan orang yang menganut paham di mana saya ditempatkan, saya harus bisa berkontribusi yang baik. Nah kebetulan saya juga sudah, kalau di PNM itu sudah berapa kantor cabang lah ya. Lahirnya di cabang Pekanbaru, promosi pertama ke Palembang, berikutnya ke cabang Pulau Punjung, ke cabang Sidikalang, ke kantor pusat, ke Pekanbaru lagi, ke Pematang Siantar, terus Pekanbaru lagi, berarti sudah 8. Nah, saya selalu berprinsip itu, dimanapun saya diposisikan, saya berusaha memberikan kinerja terbaik. Saya tidak pernah ngambil pusing, terserah orang mau menilai apa. Yang penting saya bekerja dengan baik, sesuai dengan job desk saya. Ya saya harus melebihi dari tanggung jawab yang diberikan ke saya.
Ya misalnya kalau saya ditargetkan misalnya harus 100, ya saya harus bisa mencapai lebih dari 100. Nah, itu mungkin terkait dedikasi. Kemudian untuk bertumbuh juga, mungkin karena sudah masa kerja mungkin ya. Saya di PNM sudah 20 masuk ke 21 tahun. Kemudian juga ya saya memang sudah menetapkan diri untuk sampai pensiun itu berkarir di PNM. Kemudian kalau ini ya saya masih ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Cuman itu kan kita serahkan ke yang memberikan amanat kepada kita. Karena apapun posisi kita sekarang itu adalah amanah yang dititipkan oleh perusahaan, oleh orang-orang di atas kita kepada kita. Dan kita Ya, tetap harus lakukan yang terbaik. Ya itu, yang penting itu. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus memberikan dedikasi dan kemampuan terbaik kita. Wow, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya dari para legend-legend PNM Pekanbaru. Baik nih Bu, mungkin Ibu dulu yang kayaknya dikasih pertanyaan ini. Soalnya kan Ibu lebih lama nih, sudah 25 tahun bergabung, 23, mohon maaf, 23 tahun bergabung di PNM. Nah, pengalaman paling berkesan apa yang pernah Ibu alami selama di PNM? Berkesan ya. Iya. Ya, gimana ya? Kalau banyak sih, banyak hal-hal yang berkesan. Karena ya dari awal cerita aja bahwa saya adalah sebagai bagian dari 6 orang yang memulai cabang Pekanbaru itu kan hal yang gak semua orang loh punya kesempatan seperti itu gitu kan ya. Kemudian seperti kata Pak Arfan juga ada transformasi yang kita hadapi, yang kita jalani dan ternyata kita survive ya Pak ya. Ya. Berhasil melewati itu luar biasa. Iya. Hasil luar biasa dan itu pastinya ya karena teamwork ya. Iya. Nggak mungkin karena kita, karena Pak Arfan, karena saya, karena nggak mungkin, itu pasti karena teamwork dari cabang Pekanbaru ini. Kemudian juga saya pernah mendapatkan reward wisata dari perusahaan, itu juga luar biasa. Gitu. Jadi ya banyaklah hal itu diantaranya. Waktu itu ke Phuket. Iya, itu benar-benar pengalaman yang nggak semua orang bisa. Ya Bu, kedengaran reward ke Banyak, Fred. Banyak. Saya tuh coba Ada. belum beruntung. Bukan belum beruntung aja. Ya karena juga kalau dulu kan kita jumlah karyawan kita masih terbatas. Kalau sekarang sampai 1.600-an ya Pak ya. Kalau cabang Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, Ya ada 1.600-an kita. Jadi peluangnya, kalau teori peluangnya ya itulah. Tapi aku sering juga mendengar kalau orang yang beruntung kalau ada hadiah-hadiah atau ujian-ujian itu sering dapat gitu. Dulu mungkin ya Freddy karena udah jarang dapat door prize atau apa, udah nggak pernah lagi. Dapat TV Pak pernah 2 kali. sekarang udah jarang ya. Udah. Keberuntungannya sudah mulai jauh. Diserahkan kepada yang lain. Nah, kalau Bapak sendiri Pak, peristiwa yang paling berkesan 20 tahun bergabung di PNM. Kalau saya mungkin suasana kekeluargaannya mungkin ya. Ya mungkin karena dari awal mungkin jumlah karyawan itu sedikit. Jadi kalau mau kumpul tuh gampang karena orangnya sedikit. Nah terus juga ketika kita menghadapi suatu persoalan itu teman-teman tuh care-nya tuh sangat tinggi. Nah sehingga kadang kita ya tidak merasa sendiri, kemudian juga teman-teman peduli dengan kita. Terus pokoknya kita menghadapi persoalan, ya teman-teman itu semua peduli, gitu, peduli, sehingga rasa kekeluargaan itu jadi semakin tinggi. Nah ini juga kadang ada teman yang sakit, ada teman yang lagi kemalangan. Tapi semua itu responnya itu cepat. Nah sehingga yang lagi kemalangan merasa terhibur, yang lagi sakit bisa jadi penyemangat buat cepat sembuh. Jadi memang lebih ke, kalau yang paling berkesan itu saya lebih ke suasana keluarga. Yang mungkin di tempat lain belum tentu bisa kita dapatkan. Benar. Rasa banget, kental banget kekeluargaan. Iya. Iya, ada istilahnya tuh Pak, you'll never walk alone, gak dibiarkan berjalan sendiri. Oke, berarti itu tadi ya yang paling berkesan bagi para bapak-bapak dan bapak dan ibu yang menjadi inspirasi buat kita untuk tetap memberikan yang terbaik di perusahaan. Nah,
kiat-kiatnya sendiri apa itu Pak Bu? Pasti kan selama kita bekerja adalah rasa-rasa jenuh, burnout, kadang-kadang apa saya sampai di sini aja. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu Pak atau Ibu selama bergabung di PNM? Rasa-rasanya ini udah jenuh banget lah gitu, karena udah lama banget bergabung di PNM gitu. Pernah ngerasain hal seperti itu Bapak Ibu? Ya pernah. Pernah, pasti pernah ya. Salah manusiawi lah kalau gitu. Nah, Jenuh. apa kiat-kiatnya Pak untuk menghalau perasaan itu? Yang penting itu kan ketika kita merasa jenuh, ya kita jangan larut dalam situasi itu. Artinya harus ada tindakan yang harus kita lakukan, yang secepatnya kita lakukan. Ya mungkin, ya kalau saya sih karena memang hobi traveling lah mungkin ya. Ya jalan-jalan, bikin kegiatan gitu. Ya mungkin salah satunya kayak kita gathering. Kemudian apalagi kalau di Pekanbaru kan dari dulu memang sudah sering bikin kegiatan itu yang namanya family gathering gitu. Nah itu hal-hal yang akan menumbuhkan suasana kekeluargaan semakin kental. Terus kejenuhan yang kita alami pada saat itu juga akhirnya itu jadi hilang karena kita sudah menyatu dengan alam, berkumpul dengan keluarga, masing-masing keluarga saling mengenal. Dan mungkin kalau saya sih lebih melarikannya ke hal-hal yang seperti itu. Healing, Iya Pak. kemudian olahraga bersama, kan? Sepedaan kita bersama. Ayo. Ayo. Dan mungkin kalau saya sih seperti itu. Oh, kalau Bapak udah seperti itu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Lebih kurang sama. Jadi jenuh ya, kalau jenuh kita dapat fasilitas cuti loh. Ya kan, seluruh karyawan memiliki hak untuk cuti. Kalau memang udah benar-benar rasanya burn out atau udah sampai pada titik yang aduh udah capek banget atau apa, ya silakan ambil cuti. Saya rasa kalau pada saat kita melakukan itu dengan pertimbangan yang bisa dipahami, atasan juga nggak akan menghalangi, istilahnya gitu kan. Nah sementara kalau di PNM sendiri yang saya rasakan dengan, kalau mungkin dibilang ibu 20 tahun masa itu aja terus gitu, ya enggak, sejujurnya tidak. Dia pun posisinya hampir sama, pernah di operasional juga, di keuangan juga, di SDM juga, tapi PNM ini perusahaan yang selalu berkembang. Artinya apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan juga berkembang terus. Yang tadinya keuangan itu cuma ngurusin ini misalnya, sekarang udah ngurusin ini, Jadi ilmunya bertambah gitu. ilmunya bertambah dan kita akan selalu mempelajari hal-hal baru. Inovasi ya Bu. Betul, jadi kalau mau dibilang jenuh pasti ada, seperti kata Parvan, manusiawi. Nah, tapi dengan adanya hal-hal yang selalu baru, ya itu teralihkan juga. Nah, di samping juga tadi kekeluargaan, betul banget. Jadi kalau saya sendiri merasa beruntung mempunyai tim yang dari sisi pekerjaan saya bisa andalkan, tapi juga dari sisi kekeluargaannya juga ayo, seru-seruan ayo, tapi kerja juga ayo. Jadi di sini yang penting sih kalau secara berteman, ayo kita berteman dengan semua, kita satu keluarga besar kok. Tapi pada saatnya kita harus profesional, ya kita harus profesional, harus tetap ada batasan-batasan, betul Ya, kan? Jadi ada sisi profesionalnya, ada sisi ininya. Jangan Jadi, campur ya Bu. Ya jangan, ketika kita harus profesional lah, jangan mencampur adukan atau menselip-selipkan hal-hal di luar itu. Akhirnya kan jadinya keputusan-keputusan yang diambil atau tindakan yang harus kita lakukan akhirnya terkontaminasi gitu ya Pak ya. Nah gitu. Itu sih, ya itu kita ada janji nanti Sabtu mau sepedaan. Ayo siapa yang mau bergabung? Yang mau gabung sepedaan Sabtu. Ayo Sabtu ini ya. Itu salah satu tips untuk mengatasi kejenuhan juga. Gitu. Jadi itu tipsnya Ibu, karena kan sekarang sering banget itu yang jadi problematika Gen Z. Sebentar kerja, kena burnout lah, resign lah, gitu. Mungkin juga karena itu ya, mereka merasa tidak diterima, artinya maksudnya tidak merasa bersatu dengan perusahaannya. Sementara kalau kita di sini kan ya bisa dilihat, seperti kata Parvan, kita ada problem, ada teman-teman. Iya. Ada, ya itulah teman-teman di kantor yang selalu mensupport kita, baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam sisi pribadi ya Pak Yang ya. penting itu jangan baperan. Nah, itu yang penting. Iya. Apa? Iya. Betul. Soalnya itu yang jadi isu sekarang kan mental health, kan. Kalau nggak ngerasa nyaman ya udahlah cabut aja langsung gitu, nggak usah dipertahanin. Dan Gitu. setelahnya menyesal ya. Ternyata banyak yang nanti tinggal lama di situ. Iya. Padahal sebenarnya kalau dia mau
bercerita atau berbagi dengan siapapun yang dia anggap bisa mendengar apa yang dia hadapi, mungkin bisa terselesaikan ya, Bu. Mungkin sih. Iya. Itu sih. Saya rasa memang teman-teman juga harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu soal bagaimana caranya kita bertahan di suatu perusahaan dan memberikan dedikasi yang luar biasa serta loyalitas yang optimal pokoknya. Loyalitas tanpa batas sesuai dengan tema kita tadi. Nah, pertanyaannya kebetulan sudah terjawab semua dan sudah habis Bapak Ibu, dan waktunya juga kayaknya udah terlalu banyak. Saya meminta waktu sama Bapak dan Ibu, dan ada kesibukan lain yang mungkin mau Bapak lakukan sama Ibu lakukan setelah ini. Jadi cukup sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi dapat menginspirasi teman-teman di luar sana untuk tetap memberikan dedikasi yang luar biasa kepada perusahaan dan juga loyalitas tanpa batas. Frida mewakili tim kreatif, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata perbuatan. Bapak dan Ibu mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcastnya? Ya mungkin closing mungkin ya. Iya, Pesan buat kita semua lah. Dedikasi itu sangat penting. Terus loyalitas tanpa batas. Berikanlah kinerja kita yang terbaik di posisi apapun kita ditempatkan. Karena rezeki itu gak pernah ketukar. Iya, rezeki tidak pernah tertukar. Sebesar apapun kebaikan yang kita berikan, itu akan kembali ke kita juga. Balik kepada kita. Mungkin Ya, dari saya itu aja Bu Frida. Oke, terima kasih Bu Mbak Ita, Ibu. Bu. Silakan Bu. Sudah terwakilkan. Sudah terwakilkan sama ya Bu ya. Betul. Nambahin sedikit mungkin. Nambahin sedikit. Seperti kata Parvan, berikan yang terbaik dan jangan khawatir, perusahaan melihat kita. Oke. Pasti akan berbalik. Pasti kita terlihat teman-teman kalau kita sudah memberikan yang terbaik. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye bye. Terima kasih.